Satu korban tewas akibat bencana longsor di Bogor, Jawa Barat hari ini dimakamkan. Sekitar 28 juta suara esok diperebutkan 3 pasang calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Halo pemirsa, kami kembali menjumpai Anda dengan berbagai peristiwa menarik di akhir pekan ini. Saya Chantal Della Concetta, inilah Seputar Indonesia. Tim gabungan Polri dan TNI di Binjai, Sumatera Utara siang tadi menggerebek 2 lokasi perjudian terbesar di kota Binjai. Namun diduga razia sempat bocor karena petugas hanya berhasil meringkus 6 pemain judi dan sejumlah perlengkapan berjudi. Tim gabungan aparat Polri dan TNI menangkap basah 7 pria yang tengah asik bermain judi dadu di lokasi perjudian Kecamatan Binjai Barat, Sumatera Utara. Salah satu pria ternyata adalah anggota TNI. Namun anggota TNI tersebut akhirnya dilepas karena tidak terbukti bermain judi. Dari lokasi ini petugas mengamankan 6 warga dan menyita kartu, dadu, serta uang ratusan ribu rupiah. Ada barbu. Betul kan? Dadu. Betul. Polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor milik tersangka. Permainan judi toto gelap dan judi dadu di Binjai cukup meresahkan warga setempat. Guna penyidikan lebih lanjut, ke-6 tersangka berikut barang bukti diamankan di Mapolres Binjai. Dari Binjai, Sumatera Utara, Zainal Tanjung melaporkan. Santi, bocah berusia 8 tahun yang menjadi korban tewas akibat bencana tanah longsor di Bogor pagi tadi dimakamkan. Adik Santi yang juga menjadi korban saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Salak Bogor. Santi Rosito, putri pasangan Warsito dan Rosdiana yang masih berusia 8 tahun, menjadi satu-satunya korban tewas dalam bencana tanah longsor di Kelurahan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Hari Sabtu pagi, jenazah Santi dimakamkan di tempat pemakaman umum Blender, Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat dalam suasana haru. Santi tewas tertimbun reruntuhan tembok rumahnya yang roboh akibat longsoran tanah Jumat malam. Saat kejadian, Santi tengah tidur bersama adiknya Hesti di salah satu kamar rumahnya di Kampung Bubulak, Tanah Sareal, Kota Bogor. Keluarga korban yang sedang berada di ruang tamu berusaha menyelamatkan kakak beradik ini. Namun, Santi yang tidur bersebelahan dengan adiknya tidak sempat terbangun dan tertimpa reruntuhan tembok rumahnya. Hanya adiknya, Hesti, yang berhasil diselamatkan oleh ibunya di balik puing-puing reruntuhan dengan kondisi tangan terjepit. Pas pertama tuh ada kayu tuh 2 kali jatuh. Pas itu langsung tanah semuanya langsung roboh. Saat ini kondisi Hesti sudah membaik setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Salak Bogor. Dalam 3 bulan terakhir, pemukiman padat penduduk yang berada di bantaran kali ini sudah 3 kali mengalami longsor. Hingga saat ini rumah keluarga Warsito masih tertimbun longsoran tanah dan belum ada bantuan dari pemerintah Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar melaporkan. Kelangkaan minyak tanah masih terjadi di beberapa daerah di tanah air. Di Surabaya, Jawa Timur, setiap hari terlihat antrian masyarakat untuk membeli minyak tanah. Kondisi serupa terjadi di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Ratusan warga Keputaran hari ini terpaksa mengantri selama berjam-jam untuk mendapatkan 5 liter minyak tanah. Para ibu sempat kecewa karena hingga 6 jam menunggu, truk tangki pembawa minyak tanah bersubsidi belum juga tiba di lokasi. Warga rela mengantri karena minyak tanah di sini dijual dengan harga Rp11.150 per 5 liter. Harga ini jauh lebih murah dibanding harus membeli dari agen atau pengecer yang mematok harga Rp3.000 hingga Rp4.000 per liter. Kelangkaan minyak tanah membuat warga di Surabaya harus mengantri hampir setiap hari hingga membuat aktivitas mereka lainnya terganggu. Antrian panjang untuk mendapatkan 5 liter minyak tanah kali ini juga terjadi di Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Mengantisipasi terjadinya keributan, petugas terpaksa menyusun jerigen sesuai urutan kedatangan pembeli. Kelangkaan minyak tanah di kawasan ini juga sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Warga harus berjalan hingga 5 km untuk mendapatkan minyak tanah. Harga minyak tanah di tingkat eceran di kawasan ini sudah mencapai Rp3.000 per liter. Ada dugaan kelangkaan minyak tanah disebabkan ulah para spekulan.
Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, seharusnya para pelaku industri berlega hati. Sejak Kamis lalu, Pertamina telah menurunkan harga gas LPG ukuran 50 kg yang biasa mereka gunakan. Namun kenyataannya di lapangan, mereka masih memilih LPG 12 kg dengan alasan harganya lebih murah. Diskon Rp1.000 per kilogram yang diberikan Pertamina untuk LPG 50 kg mulai diberlakukan Pertamina sejak hari Kamis. Pertamina menurunkan harga LPG 50 kg ini agar para konsumen yang biasa memakai LPG 50 kg tidak lagi memakai LPG ukuran 12 kg. 15, 20. Khususnya tuh yang paket 50 memang hari ini belum terasa karena baru diberlakukan per 10 April. Jadi mungkin 2-3 hari kemudian baru bisa kita lihat lagi kita evaluasikan. Turunnya berapa sih Pak? Turunnya itu dari 7.932 menjadi 6.800 ya, sekitar 1.000 lebih per kilonya. Sementara itu penjualan LPG 50 kg di agen LPG di kawasan Jakarta Barat masih stabil berkisar 70 tabung sehari. Pengelola agen LPG Arif mengatakan konsumen 50 kg yang beralih ke tabung 12 kg belum kembali memakai tabung 50 kg. Kebanyakan di saya laundry sih ya. Laundry mereka pada lari semua ke 12 kilo. Ya dia nggak cukup kosnya mungkin atau saya juga nggak tahu. Dipindah ke 12 kilo. Tapi untuk sekarang ini sampai saat ini sudah 2 hari ini belum ada lonjakan lagi untuk permintaan yang 50 kilonya. Hal ini dibenarkan para konsumen yang biasa memakai LPG 50 kg. Menurut mereka, penurunan harga masih belum cukup besar. Akibatnya harga LPG 50 kg yang saat ini berlaku masih memberatkan biaya operasional. Tapi dari segi harga mungkin masih terlalu mahal ya Pak ya? Dari segi harga masih terlalu mahal karena naiknya kan tahu sendiri besar tinggi. Ya jadi bisa diturunin sedikit lah. Supaya bisa kalau bisa kembali seperti semula. Oh sebelum kenaikan Januari Iya, itu ya kalau Pak ya? Januari. Ditinjau lagi lah untuk pemerintah ini. Pertamina sejak 10 April menurunkan harga jual LPG 50 kg sekitar 15% dari harga Rp7.932,33 per kilogram menjadi Rp6.804 per kilogram. Artinya harga LPG 50 kg yang sebelumnya mencapai Rp396.600 per tabungnya kini turun menjadi Rp340.200. Sementara LPG 12 kg harganya tetap Rp4.250 per kilogram. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pilkada Sumatera Utara tinggal beberapa hari lagi, namun puluhan ribu lembar surat suara belum didistribusikan. Tetaplah bersama kami di Seputar Indonesia. Pemirsa, tanggal 13 April esok untuk pertama kalinya rakyat Jawa Barat akan memilih gubernurnya untuk 5 tahun ke depan. Pemungutan suara dilakukan serentak di 26 kota dan kabupaten se-Jawa Barat. Tempat pemungutan suara TPS sudah dipersiapkan di sejumlah tempat sejak pagi tadi. Di lobi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Di rumah sakit ini 3 TPS dibuat terpisah. 1 TPS statis sebagai tempat menyalurkan hak pilih sekitar 300 karyawan rumah sakit. 2 TPS mobile atau TPS berjalan disiapkan untuk sekitar 800 pasien rawat inap serta penunggu pasien. Menurut Ketua Panitia Pemungutan Suara Supriyanto, untuk mengantisipasi kecurangan pihaknya akan mengecek jari calon pemilih. Sebagai keringanan, para pasien tidak diwajibkan memiliki kartu pemilih karena KTP bisa dijadikan salah satu pengganti. Esok 3 pasang calon gubernur dan wakilnya yakni Dani Setiawan, Iwan Sulanjana, Agung Gumelar, Numan Abdul Hakim, serta Ahmad Heriawan, Dedi Yusuf akan memperebutkan sekitar lebih kurang 28 juta suara. Pemungutan akan dilakukan di 6.300 lebih TPS di 26 kota dan kabupaten se-Jawa Barat. Masih soal pilkada, aksi unjuk rasa kembali terjadi sehari menjelang pencoblosan pemilihan gubernur Jawa Barat. Aksi unjuk rasa digelar puluhan mahasiswa yang menyayangkan masih ditemukannya sejumlah wilayah, terutama di Kota Bandung, yang warganya kehilangan hak pilih. Unjuk rasa digelar di depan Gedung Sate oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, KAMI Kota Bandung. Aksi ditujukan kepada KPUD Jawa Barat sebagai penyelenggara Pilkada Jawa Barat.
Mereka meminta KPUD Jawa Barat berlaku adil, terutama kepada warga yang menggunakan hak pilih. Mereka mengklaim masih ada warga yang kehilangan hak pilih karena tidak mendapat kartu pemilih. Mereka menilai ini bisa berpotensi menimbulkan kecurangan karena dimanfaatkan elit politik untuk memanipulasi jumlah pemilih. Sementara itu, sejumlah warga di sejumlah kota Bandung mendatangi KPUD Provinsi Jawa Barat. Mereka mempertanyakan kartu pemilih yang belum mereka dapat di TPS tingkat kecamatan. Humas KPUD Jawa Barat, Heri Suherman, menyatakan KPUD mencatat sedikitnya 1,2 juta orang dipastikan kehilangan hak pilih. Hal tersebut ditetapkan setelah dilakukan proses validasi. Hilangnya hak pilih warga antara lain disebabkan karena adanya data fiktif, data ganda, pemilih meninggal dunia, dan pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti di bawah usia 17 tahun atau masih anggota TNI Polri. Namun KPUD menjamin warga yang tidak memiliki kartu pemilih masih memiliki hak pilih selama terdata dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Tim Liputan SCTI melaporkan. Hari terakhir kampanye pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara dimanfaatkan sejumlah pasangan calon untuk kampanye tertutup dan kampanye dialogis. Pasangan nomor urut 5 Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho Sabtu siang menggelar pasar murah sembako sebagai penutup putaran kampanye mereka. Di tengah naiknya berbagai harga kebutuhan pokok, calon gubernur Sumatera Utara bekerja sama dengan perangkat desa menggelar pasar murah di lapangan kompleks perumahan Gria Martubung, Kecamatan Medan Deli. Dalam pasar murah ini, masyarakat bisa mendapatkan beras, gula pasir, dan minyak goreng dengan harga jauh lebih murah dibandingkan harga pasar. Dalam satu paket berisi 2 kg beras, 1 kg gula pasir ditambah 1 kg minyak goreng dijual dengan harga Rp22.500. Sementara harga di pasaran untuk 3 jenis bahan pokok tersebut mencapai Rp32.000. Kampanye dengan gelar sembako murah ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Sesuai jadwal KPU Sumatera Utara, hari ini merupakan hari terakhir kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Kelima pasangan yakni Ali Umri Maratua Simanjuntak, Tri Tantomo Beni Pasaribu, R.E. Siahaan Suherdi, Wahab Dalimunte, Raden Syafi'i, serta Syamsul Arifin Gatot Pujo Nugroho hanya diperbolehkan melakukan kampanye tertutup dan kampanye dialogis. 13 hingga 15 April dijadwalkan sebagai 3 hari tenang sebelum pencoblosan yang dijadwalkan berlangsung 16 April mendatang. Tim Liputan Biro Medan melaporkan. Walau pemilihan gubernur Sumatera Utara tinggal 4 hari lagi, 39.000 lembar kekurangan surat suara baru tiba di kantor KPU Sumatera Utara pagi tadi dan belum didistribusikan. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Hadijah, mengatakan surat suara pemilihan gubernur Sumatera Utara yang dimasukkan ke dalam gudang Komisi Pemilihan Umum ini untuk mencukupi kekurangan surat suara dan surat suara yang rusak. Data dari KPU Sumatera Utara menyebutkan jumlah surat suara yang rusak dan kurang mencapai 13.000 lebih. Rencananya distribusi surat suara tambahan baru selesai minggu besok. Apakah keputusan pemerintah menutup sejumlah situs internet terkait film fitnah menjadi langkah sia-sia? Seputar Indonesia segera kembali. Pemirsa, haruskah situs-situs internet ditutup demi melindungi masyarakat Indonesia dari tayangan-tayangan berbahaya atau kontroversial? Pertanyaan itu mendasari kontroversi seputar keputusan pemerintah untuk menutup sejumlah situs terkait penayangan film fitnah buatan politisi Belanda Geert Wilders. Nyatanya undang-undang sekalipun tak serta-merta bisa mencegah masyarakat untuk mencari informasi di dunia maya. Bertemankan secangkir kopi, Indra Gunadarma menghabiskan waktu berjam-jam menjelajahi dunia maya. Sebagai praktisi periklanan, internet sangat membantunya mendapatkan ide. Salah satu situs favoritnya adalah YouTube. Begitu pula Arianto. Ia mengaku menjadikan YouTube sebagai tempat menaruh visual bergerak, agar banyak orang bisa melihat hasil karyanya. Memang YouTube menjadi andalan bagi banyak orang, karena YouTube
menjadi semacam perpustakaan yang berisi berbagai visual bergerak. Biasanya saya suka transfer file ke teman saya, saudara di luar negeri itu, untuk dia bisa melihat juga gimana sih video-video yang saya buat. Dan juga anak saya sering minta saya downloadin video klip musik gitu. Kebetulan dia lagi, anak saya kelas 6 SD, dia senang main band. Paling sering sih sebenarnya saya cari referensi untuk keperluan pekerjaan. Jadi kalau saya lagi cari ide, sebenarnya saya bisa cari dari YouTube. Meskipun banyak manfaat dari YouTube, situs yang dinilai sebagai perpustakaan visual ini adalah salah satu situs yang diblokir pemerintah. Dasar pemblokiran adalah Surat Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 84 Tahun 2008. Surat yang dikeluarkan 2 April lalu ini terkait peredaran film fitnah yang menyudutkan agama Islam beredar di dunia maya. Jadi sesungguhnya dalam surat tersebut tidak disebutkan dengan jelas situs mana saja yang harus diblokir terkait film fitnah. Bukan YouTube atau situs ini, bukan itu yang dijadikan sasaran untuk diblocking, tapi lebih kepada siapapun itu, bahkan blog gitu yang memuat film fitnah. Heru menyayangkan pemerintah menginstruksikan kepada para penyedia jasa internet tanpa memberi rincian tindakan yang harus dilakukan. Sehingga ada provider yang menutup sama sekali akses situs visual bergerak. Namun, ada pula yang hanya memblokir lokasi-lokasi di mana film fitnah ditempatkan. Alhasil, sebagian pelanggan masih ada yang bisa menikmati YouTube. Di samping itu, di kalangan pengguna internet telah beredar cara untuk bisa membuka YouTube meski telah diblokir. Jadi, sepertinya usaha pemblokiran menjadi sia-sia. Teknologi berkembang dari hari ke hari. Yang diperlukan sekarang adalah pendewasaan masyarakat dan bukan pembatasan masyarakat untuk bisa menikmati teknologi yang ada. Iwan Haridi dan Gunawan melaporkan. Lukisan batik di atas helai kain adalah hal yang biasa, namun bagaimana jika lukisan batik merupakan rangkaian tanaman berbagai warna? Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, Tugu Monumen Nasional mungkin sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Namun, tahukah Anda Tugu kebanggaan warga Jakarta ini kini sedikit berubah wajah? Di sekeliling Tugu Monas kini ada sebuah taman cantik yang disebut Taman Puri Agung. Semua pasti akan takjub melihat pemandangan mempesona yang menyegarkan mata ini. Hasil karya seni ini merupakan perpaduan tanaman Nusantara berbagai warna. Jika Anda tertarik dengan pemandangan ini, datang saja ke Tugu Monas, Jakarta. Taman yang terletak di sekeliling Tugu setinggi 132 meter ini disebut Taman Puri Agung dan diresmikan bulan September 2007 oleh Gubernur Sutioso. Taman ini tidak hanya indah namun juga unik. Konon jika kita berada di dasar Tugu Monas dan sejajar dengan Taman Puri Agung, taman ini akan terlihat seperti bunga langka Rafflesia arnoldi atau dikenal dengan bunga bangkai. Namun jika naik ke areal cawan atau puncak Tugu, maka taman terlihat seperti relief batik. Relief batik yang dibentuk di keempat sisi Tugu Monas ini merupakan refleksi batik Nusantara yang bertemakan mengukir alam. Bagian kiri dan kanan sisi barat taman menggambarkan corak batik dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Timor, Maluku, Kalimantan, dan Papua. Masing-masing sisi taman dibagi menjadi 3 blok yang dipisahkan dengan pot tanaman besar bereliefkan gunungan dari pewayangan Jawa. Makna dari relief ini adalah alam semesta. Sementara di masing-masing sudut yang merupakan pertemuan keempat sisi taman menggambarkan berbagai relief kerajaan Majapahit. Di sini digambarkan kehidupan nelayan dan keadaan pasar zaman itu. Tidak perlu penasaran. Hanya dengan membayar harga tiket yang cukup terjangkau, Anda sekeluarga sudah dapat menikmati keindahan Taman Puri Agung hasil rancangan ahli landscape tanah air Insinyur Handoyo ini dari ketinggian Tugu Monas yang menawan. Gusti Etonam melaporkan. Kami akhiri seputar Indonesia 12 April 2008. Saya Chantal Della Conceta. Terima kasih telah bersama kami. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.